Hi, welcome to Sarasahan. This is my show. Mungkin bisa dibilang salah satu kunci keberhasilan, walaupun saya berasa masih banyak belajar, belum terlalu berhasil juga, adalah percaya sama diri sendiri. Dan jangan pernah pura-pura jadi orang lain. Tahu banget diri kita sendiri, kenalin diri kita sendiri, sehingga di saat kita berkarya, di saat kita mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan gagasan, mengeluarkan pendapat, itu pure dari diri kita sendiri. Jadi jangan jadi KW-nya si A, si B, si C. Just be yourself, believe in yourself, trust yourself, dan have passion in everything you do. Itu yang paling penting. Saya tuh dari kecil justru nggak percaya diri karena saya selalu kurus, kecil, terus kacamatanya tebal banget. Kami sekeluarga pindah-pindah dari Amerika ke London, pindah lagi ke Amerika. Orang bule kan gede-gede gitu, kita yang paling kecil. Bahasa Inggris awalnya belepotan, jadi percaya diri itu dulu dari kecil sampai teenage mungkin sebetulnya nggak terlalu saya miliki gitu. Percaya diri mungkin justru ada di diri saya semenjak saya sudah mulai kerja, karena di saat saya mulai kerja saya baru realize bahwa apa yang saya miliki itu ada yang bikin orang tertarik gitu, orang mau hire atau mempekerjakan saya, orang ada yang terhibur, orang ada yang menikmati di saat melihat saya, apakah itu saya lagi bawain acara, saya lagi MC membawakan acara off air atau on air, apapun itu. Nah di situ baru saya merasa bahwa percaya diri itu semakin ada di saat pekerjaan semakin sering datang, di saat sering dengar masukan orang, di saat sering dengar bahwa orang menikmati penampilan saya, di situ saya makin percaya diri. Akhirnya saya sadar bahwa semua orang itu punya hal-hal yang berbeda. Mungkin saya nggak punya tinggi, mungkin saya nggak punya wajah yang babylicious like other girls, mungkin saya nggak punya kecerdasan seperti yang lainnya gitu, tapi ada sesuatu dalam diri saya yang bikin orang tertarik juga, sehingga itu yang kita tonjolin aja. Jadi untuk yang nggak percaya diri sekarang, you have to believe that there's something about you, pasti ada something about you, everybody's different, yang bikin orang tertarik. Atau kelebihan dirimu itu apa? Nah kelebihan itu yang diasah terus, ditonjolin. Suka gambar, jago gambar, itu asah terus. Itu akan menjadi satu yang menarik dari dirimu. Atau you like to dance, or you like accounting, you like to be a lawyer, you studying that. Di saat Anda bicara apapun tentang hukum, itu bikin kamu berasa cerdas. Itu kan menarik tuh, kecerdasan is something sexy, something interesting. Itu diasah terus. Lama-lama pasti percaya diri itu akan hadir sendiri. Pokoknya you have to believe bahwa setiap orang itu ada satu hal yang beda dari yang lain, yang bikin dia unik, yang bikin dia menarik. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Saya bersyukur saya punya sense of humor. Penting banget kita punya sense humor, karena di saat kita punya sense of humor, apapun yang terjadi, kita sedih is human nature, anger is human nature, but actually is wasted energy menurut saya. Jadi kalau di saat kita sedih, kita marah, oke, kita sedih, keluarin air mata deh. Air mata juga bagus untuk detox juga sih. Kita marah-marah, keringetan, bagus juga untuk detox. Tapi udah jangan berkepanjangan, jangan sampai trauma atau segala macam. Kalau memang trauma, seek counseling. Cari orang yang bisa ngobrol bareng supaya trauma itu teratasi gitu. Kesedihan, marah teratasi. Saya masih punya sense of humor. Jadi maksudnya di saat saya misalnya ada masalah, misalnya saya nggak suka pekerjaan apa, saya harus bisa cari sisi lucunya. Kita harus bisa ketawa tentang hal itu and just move on, karena marah atau sedih itu momen-momen yang kita bisa nggak produktif gitu. Sementara kita kan hidup kita dikasih kaki, there's a saying, kita dikasih kaki, why are you gonna be crawling if you could be walking, you could be moving and put your head up. Jadi kalau ada yang lagi nonton terus lagi mengalami depression, cari temen untuk bisa ngobrol. Nggak usah selalu minta solusi, tapi yang penting kalau ada yang ngedengerin, kita keluarin unek-unek, biasanya kita bisa lebih enteng hidupnya. Dan selalu cari apa yang bagus dalam hidupmu saat ini. Misalnya hari ini aku diputusin cowok, tapi sahabatku masih banyak, masih bisa pergi ke kafe sama mereka, misalnya gitu. Hari ini gue nggak ada uang jajan, tapi kan gue masih punya tangan, punya kaki untuk kreatif. I can do something, I can make money. So you gotta think positive about everything. Saya pun pernah ABG, walaupun sekarang banyak beban ya. Pernah ABG, pernah duda. Semua orang, saya pun pernah merasakan di saat putus cinta, di saat nggak diperhatiin sama cowok.
suka, kita taksir, dia cuek aja berasa I'm so ugly, I'm worthless, nobody's gonna like me. Atau pas diputusin, my world is ending, this is it, nggak ada future lagi. Nggak mungkin. Hari itu berjalan terus ya. Bersyukur kalau bisa sampai hidup sampai usia sekarang. Saya bersyukur sekali saya bisa ada di 40, insya Allah di 41 nantinya atau 42 dan seterusnya. Tapi kita selalu jadikan hari kemarin itu sebagai pembelajaran, tapi jangan hidup di hari yang kemarin nih. Hari ini putus cinta, percaya bahwa besok itu akan ada hari lain lagi. Setiap hujan, pasti kan hujan berhenti, nggak akan hujan terus ya. Atau setiap kita ketemu malam, kan nggak akan malam terus ya selama-lamanya. Biasanya kan langsung besoknya ada pagi. Jadi habis malam ada pagi, habis hujan berhenti. Kata-kata yang paling sering kita dengar, habis gelap ada terang. That happens gitu. Jadi putus cinta sekarang, semua ending itu jangan dianggap ending aja. Semua ending itu adalah satu permulaan untuk hal baru. So when something is ending, we feel boyfriend yang gak itu ya. Trust me, pasti akan ada penggantinya yang jauh lebih bagus. Jadi kita percaya gini, di saat Tuhan membuat ini berakhir, oh pasti ada plan lain dari Sang Pencipta. Pasti Sang Pencipta ini menginginkan sesuatu yang terbaik. Gak mungkin Sang Pencipta itu menciptakan satu makhluk dan ingin yang terburuk. Aku bikin ini dan aku akan memberi dia kehidupan yang bersifat itu. You have to believe in positivity, itu penting banget.